Karena di sini mayoritas memelihara sapi perah. Dari puluhan sapi yang kebakar atau ketimbun, hanya itu tulangnya yang masih bisa diketemukan. Itu erupsi tahun 2010. Ya, lanjut. Oh shit, kebakar. Oh, kopong sih. Oke, karena lava pijar 8 kali panasnya dari api sekarang, makanya bisa menemukan semua benda seperti gamelan seperti ini. Oke, yang lain sudah kebakar. Jadi ini yang kena lava pijar di tahun 2010 tetapi erosi. Lanjut. penyok. Ini yang dinamakan wedus gembel. Tapi orang sini jarang sekali menyebutnya dengan sebutan wedus gembel. Karena bagi orang sini sebutan wedus gembel itu bahasa yang kasar sekali, ada juga, boleh juga. Tapi orang sini jarang sekali menyebutnya dengan sebutan wedus gembel, menyebutnya dengan awan panas. Oke, lanjut. Dan ini adalah foto bunker. Dan kita bicara dari sini nyampe bunker mati 7 kilo. Bunker sebelum bunker nyampe puncak Merapi tinggal 4,7 kilo. Dan bunker sebelum erupsi seperti ini, setelah erupsi di tahun 2006 seperti ini. Jadi bunker itu dibuat tahun 2001, 2005 diresmikan, 2006 terjadilah letusan Merapi. Akhirnya bunker tertutup lahar panas. Dan di dalam bunker ada 2 relawan yang meninggal, yang satu terebus dan yang satu kemanjang. Yang terebus intinya mau berendam di dalam bak kamar mandi, tapi karena kelamaan mencari pintu bunker akhirnya airnya mendidih. Nah ini adalah gambar Kita dari nggak letusan tahun nyampe sana 2006. karena kita pakai paket pendek. Kalau awan panas. paket panjang itu nyampe sering letusan disebut Mbah Marijan, wedus gembel. bunker Kali Adem. Namun Oke, lanjut. jadi disebutnya wedus gembel. Tahun Iya, 2010 sebenarnya. Nah, ini mengeluarkan ya di asap sini yang ada berbentuk gambar yang pewayangan. namanya Ini adalah bentuk semak dan ini adalah bentuk 4 kilo dari seperti ini. Jadi dengan teknologinya zaman dan majunya zaman, yang di dalam sini nggak ada yang editan, nggak ada yang buatan. Semua terjadi pada tahun 2010 Merapi erupsi. Oke, lanjut. Jadi meninggal juga di dalam sini. Tahun 2010 saksi bisu di sini adalah jam dinding. Jam dinding ini jam 12 malam masih hidup, jam 12 lebih 5 menit jam diketemukan sudah mati. Ini saksi bisu tahun 2010. Oke, jalan sambil jalan. Tahun 2010 langkah relawan pertama di sini adalah pembakaran bangkai sapi. Karena di sini mayoritas memelihara sapi perah. Jadi biar tidak mengganggu para relawan beraktivitas karena baunya sangat tinggi, barangkali akhirnya bangkai-bangkai sapi semua dibakar. Dan ini ada Tugu Jogja, dan kita berjarak dari sini sampai Tugu Jogja masih 30 kilo. Abu pun di tahun 2010 seperti ini, apalagi yang di sini seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah Jalan Jogja. Tahun 2010 langkah relawan pertama evakuasi para korban yang kebakar seperti ini. Kenapa pakai terpal? Jadi di tahun 2010 itu kalau evakuasinya pakai kain sarung atau jar itu tuh yang kebakar malah dagingnya melekat di kain. Makanya para relawan evakuasinya pakai terpal. Dan ini yang dinamakan abu vulkanik. Jadi ini bukan bedak pipa biar glowing tidak. Ini abu vulkanik di tahun 2010 itu kalau kena muka itu panas sekali, bahkan bisa luka seperti ini. Oke, kita menuju foto lagi. Mungkin lagi dengar Mbah Marijan inilah beliau sebelah Amarawu. Dan ini Bapak AC saat penerimaan surat SK. Surat SK itu surat kekancingan dari Abdi Dalam Yogyakarta yang disumpah untuk menjaga gunung atau menjadi juru kunci. Jadi yang menjadi juru kunci sekarang di sini namanya Bapak AC. Dari 4 bersaudara yang lolos melalui cobaan ujian bintangan itu putra yang ketiga namanya Bapak AC. Dan mungkin pernah dengar juga kalau Mbah Marijan itu meninggal keadaan suci ya.
Itu memang benar, tapi sujudnya bukan sujud karena sholat. Tahun 2010 Mbah Marijan sholat Sampai maghrib ke Jogja. tapi tahu 2010 yang nyampe Merapi Jawa mau Barat. meletus, akhirnya Mbah Marijan turun, dia masuk ke rumah, dia punya ruangan khusus dengan posisi sujud Allahu Akbar, awan panas turun. Dan akhirnya membakar dari 60 kota semua habis hancur berantakan rata seperti itu. Yang istimewa dari Mbah Marijan jasad Mbah Marijan itu sedikit pun tidak ada yang luka, baju pun tidak terbakar. Cuma abu sama menempel di badan Mbah Marijan, tapi tidak harus terlanjur. Oke, lanjut. Dan ini ada foto. Terus ini proses evakuasi korbannya. Nah, ini mukanya ini yang tadi kita lewatin. Kalau di sini ada 34 korban yang ini ya kena awan panas, tapi ini masih hidup ya. Tapi ayam dimakamkan di pemakaman massa yang tadi kita lewatin. Oke. Lanjut. yang belum tahu Mbak Marijan ini sebetulnya yang pakai baju putih ini adalah Mbak Marijan yang ditinggal di rumahnya di ini di sekitar sini. Yang sekarang penggantinya sebelah kanannya. Kalau api sekarang juga bisa, tapi terlalu lama. Kalau awal terapi lama seperti leleh, karena panasnya 8 kali lipat dari panas api sekarang. Yang ini adalah foto-foto di tahun 2010 para relawan evakuasi Makassar di sini. Semua di sini hancur bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini itu dulunya ruangan dapur, jadi di sini tuh benda-benda dapur yang masih tersisa sama warga sini dikumpuli dan tersisa ini. Tapi kalau sekarang sudah dingin, kalau mau megang boleh, tapi karena Merapi itu terkenal meetingnya, jadi ada larangannya, ada pantangannya. Nggak boleh terlalu dalam, karena di dalam sering buat melek kucing. Nah, itu hujan-hujan abu, evakuasi. Awas yang ke dalam banyak yang masih dekat juga mati, maupun yang sudah meninggal di dalam rumahnya di dalam kendaraan ini. Oke, mau foto, mau belanja, mau Nah, ini adalah debu vulkaniknya. Jadi awan panas atau lebih gembel itu nanti kalau udah sampai barang-barang mau debukan diperhatikan, seperti ini. jangan ada yang kedua ini. Ya pas abunya, kita juga jiwa-jiwa pakai masker karena ini sangat berbahaya untuk pernapasan. Jadi nah ini setelah 2010 Merapi itu beberapa kali letusan kecil, contohnya ini.